Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini saudaraku semua? Saya doakan Anda semua selalu sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Amin. Saudaraku, jangan lupa ya, dukung channel Bang Bob berkembang. Dengan cara like, komen, dan tekan subscribe. Satu sub berarti buat saya. Dan pahala buat Anda. Hatur nuhun saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi cerita kisah nyata. Kisah mistis yang sudah saya alami. Di sini saya tidak memaksa untuk percaya. Apalagi mengikuti caraku ini ya. Akan tapi agar saudaraku bisa mengambil pelajaran atau sisi positif dari kisah ini yang benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan masih ada saksi hidup yaitu teman saya. Baiklah saudaraku, sebelum saya mulai, sudilah saudaraku tekan subscribe, agar saya lebih semangat untuk upload video lain. Saudaraku, tahukah Anda kalau daun sirih ternyata mempunyai karomah yang hebat dan amat luar biasa? Mungkin saya pun tidak akan percaya andai tidak mengalami sendiri. Itu aku alami, yaitu merubah daun sirih menjadi uang balik atas bantuan seorang juru kunci di daerah Jampang Surade. Tentunya dengan cara ritual sederhana dan semua orang bisa melakukannya. Sangat mudah menurut saya. Awalnya saya hanya diajak teman untuk mengantar dan menemani. Lalu aku mencoba juga untuk ritual dan tidak disangka berhasil. Justru temanku malah yang gagal. Jadi daun sirihnya separuh sudah jadi uang 100.000, sebelahnya lagi masih jadi daun sirih. Oh iya, mungkin di sini saudaraku ada yang belum tahu apa yang dimaksud uang balik. Jadi gini saudaraku, uang balik adalah uang yang berasal dari daun sirih dan berubah menjadi uang satu lembar 100 ribuan. Dan bila mana uang itu dibelanjakan misal buat beli rokok atau barang apapun. Setelah kita mendapat kembalian dari penjual, uang 100 ribuan tadi akan kembali ke kantong kita. Nah, bisa dibayangkan andai dalam satu hari bila kita 10 kali beli barang dan dapat uang kembalian. Wow, untung bukan. Tanpa capek, tanpa kerja. Cukup belanja uang dapat banyak. Di sini saya ceritakan cara ritualnya sesuai petunjuk juru kuncinya. Pertama saya disuruh memetik daun sirih yang ada di belakang rumah sang juru kunci. Dengan menggunakan tangan kiri dan sambil mengucapkan, "Wahai pohon daun sirih, saya tidak memetik daunmu, tapi saya memetik karomahnya Dewi Seru. Agar ikut kepada saya." Setelah itu daun sirih itu kita bungkus dengan kain mori selebar kain selampe yang sudah kami bawa dari rumah. Kemudian kami berdua masuk ke dalam gua tengah malam dan sangat gelap. Dan si juru kunci menunggu di luar gua. Tengah malam ya saudaraku. Dan di dalam gua kami membaca mantra seperti tadi berulang-ulang dalam hati dan disuruh yakin serta lakukan terus. Hingga, sang juru kunci menjemput. Di dalam gua iku rasakan selama aku membaca dan terpejam. Aku merasakan banyak sekali godaan. Seperti ada mencolek pipi. Menjambak rambut. Dan yang paling aku rasakan, seperti ada barang lembek dan kenyal melilit perutku. Tapi aku tidak bergeming dan aku meneruskan ritual sambil mengucapkan mantra tadi dengan penuh keyakinan. Oh iya, kami berdua dipisah ya meskipun dalam satu gua, tapi ke dalam sangat luas. Dan yang aku perhatikan banyak sekali bekas sesajen. Mungkin banyak orang yang udah masuk ke gua ini untuk ritual pesugihan atau ritual lain. Saya kira waktunya hanya sekitar 1 jam sampai. Terdengar juru kunci memanggil dan menyuruh keluar gua. Lalu keluarlah kami menuju rumah juru kunci itu yang kurang lebih 500 meter dari gua. Setelah sampai di rumah, sang juru kunci menyuruh membuka kain mori yang berisi daun sirih tadi. Aku dan temanku membukanya dan justru punyaku yang jadi uang sementara punya temanku hanya separuh yang jadi uang. Lantas juru kunci menjelaskan kalau temanku gagal mungkin kurang yakin dalam ritual tadi. Nah tinggal punyaku. Juru kunci itu lantas menjelaskan kalau uang 100.000 tadi tidak langsung bisa dipakai belanja. Karena mata Bung Karno dan Bung Hatta digambar uang 100.000 masih berwarna merah membara. Memang aku perhatikan matanya merah seperti orang yang menahan marah. Sang juru kunci memberiku amalan dan pantangannya. Pertama, agar warna merah di mata Bung Karno hilang harus diwirid sampai benar-benar matanya menjadi normal. Wiridannya saya lupa. Dan pantangannya, tidak makan pisang emas, ikan emas, dan tidak boleh pakai baju serba hitam, serta menghindari toko yang di atasnya dipasang wafak yang
Ada cermin serta jaring laba-laba biasanya toko-toko etnis China. Setelah 4 hari aku rutin mewirid. Uang tadi sungguh aneh, ternyata benar mata merah Bung Karno di uang 100.000 tadi hilang. Dan menjadi putih. Dan saudaraku, aku mulai mencoba melakukan operasi dengan belanja ke agen sembako. Aku beli rokok. Dan setelah mendapat uang kembalian, ajaib uang 100.000 tadi sudah kembali ke kantong celanaku. Lalu aku kembali melancarkan aksiku dan gitu lagi kejadiannya, sama dapat kembali dan uang 100 balik lagi. Hari itu sekitar 5 toko aku belanja, kira-kira aku dapat uang 450.000 dalam setengah jam. Bisa saudaraku bayangkan akan cepat kaya bukan? Tapi saudaraku, kenapa hatiku kok gelisah? Tidak tenang. Dalam hati terdalam, aku kasihan sama para pedagang tadi. Sungguh jahat aku ini. Setelah aku timbang bolak-balik, akhirnya aku tidak mau meneruskan hal ini. Lalu aku sengaja belanjakan uang tadi ke tempat yang dipantang, yaitu belanja di tempat yang ada wafak cermin dan jaring laba-labanya. Dan benar uang itu tertahan tidak kembali lagi. Pesan moral di sini, untuk apa uang banyak tapi jiwa gelisah? Lebih baik bekerja dan berusaha yang halal meskipun sedikit tapi damai dan berkah. Syukuri sekecil apapun rezekimu, pasti Allah akan tambah kalau kita pandai bersyukur. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa di video kisah nyata yang lain.